Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Salam jumpa kembali kita di channel YouTube Bengkel Jambi 88 ya. Jadi untuk pemaparan yang kesekian kali ini kita akan membagikan tentang tutorial 4 cara untuk mengetahui 4 cara agar membuat air sanyo bisa naik dan bisa kencang. Jadi tutorial kita kali ini tentang sanyo ya, yang mana sanyo yang tipenya 125 ya. Jadi kita akan membahas, kita akan berbagi ilmu kepada teman-teman sekalian dimanapun berada 4 cara atau 4 komponen untuk bisa membuat air sanyo bisa semburannya bisa kencang dan juga membuat air itu bisa naik spontan. Oke, tanpa berbasa-basi lagi teman-teman, kita akan cek, kita akan memberikan pemaparannya. Oke, kamera langsung mari. Nah, ini dia teman-teman yang akan kita bahas kali ini. Di sini banyak sanyo ya teman-teman ya, sanyo yang pada sanyo ini ada yang sudah kita servis, yang sudah kita perbaiki, ada yang belum teman-teman ya. Jadi teman-teman, bagi buat para teman-teman dimanapun berada ya, apabila teman-teman menemui permasalahan mesin sanyonya tidak naik atau mesin sanyonya airnya tidak kencang, 4 komponen ini wajib teman-teman untuk mengetahui dan mengeceknya teman-teman ya. Nah, apa saja 4 komponen yang kita maksud di sini teman-teman? Oke, kita akan kasih tahu teman-teman. Yang pertama kali teman-teman, kita pastikan dulu putaran dinamonya ini memang bagus dan kencang. Itu yang pertama kali teman-teman. Jadi kita colok, ternyata putarannya bagus, kencang teman-teman ya. Nah, itu untuk yang pertama kali teman-teman ya. Jadi kalau sudah putarannya bagus ya, sudah putarannya oke, tidak jadi masalah, tidak lelet ya, putarannya tidak lambat, itu dipastikan memang putarannya sudah oke. Baru untuk langkah kedua teman-teman, kita masuk kepada impeller teman-teman ya. Impeller yang mana teman-teman cara mengetahui impeller ini masih layak pakai atau tidak, teman-teman cukup melihat pinggirannya ini saja teman-teman ya. Jadi pinggiran impeller ini apabila masih tebal ya, gigi pinggir kiri kanannya ini masih terasa memang belum runcing atau belum habis, itu dipastikan impellernya layak pakai teman-teman ya. Ini untuk tahap kedua teman-teman ya. 4 komponen yang saya maksud tadi ini sudah masuk ke tahap kedua untuk pengecekannya. Nah, untuk tahap ketiga kita checking daripada oli sealnya teman-teman ya. Jadi oli seal ini fungsinya teman-teman untuk menahan air tidak bocor. Jadi caranya teman-teman untuk mengetahui oli seal ini bagus apa enggak, kita cukup memasukkan ini saja teman-teman. Ini contohnya teman-teman ya. Kita sorong oli sealnya nih teman-teman ya. Kita lepaskan dulu pernya, kita sorong pelan begini teman-teman. Kita rasakan. Kalau masuknya ini teman-teman terasa dia press atau agak kita tekan sedikit dulu, agak sedikit nyangkut ataupun dijepit gitu teman-teman, itu tandanya bagus sealnya teman. Tapi kalau sudah masuknya seperti ini, blong saja seperti ini, nah tidak ada rasa tekanannya, itu tandanya oli sealnya sudah tidak bagus teman-teman. Jadi wajib kita ganti. Harganya tidak juga mahal teman-teman ya. Paling kencang ini itu kisarannya 15 ribuan lah, itu harganya teman-teman ya. Jadi teman-teman, ini untuk trik ketiga ya, untuk mengetahui cara membuat air supaya naik dan kencang, dan juga sekaligus membuat air tidak naik, itu penyebabnya ini juga teman-teman. 4 cara dan 4 komponen ini. Oke, ini untuk tahap yang ketiga. Untuk tahap keempatnya baru yang kita cek terakhir teman-teman, keongannya teman-teman ya. Jadi kalau keongan ini kita cek teman-teman, yang utama kita cek tuh lubangnya dulu teman-teman di dalam ini. Nih. Di dalam ini ada lubangnya ini teman-teman, diperhatikan ya. Ini kalau lubangnya memang bersih, tembus, itu artinya bagus teman-teman. Nah, yang sering mengalami permasalahan itu teman-teman,
yang sering mengalami permasalahan itu keongannya ini teman-teman, ini sudah bergores seperti ini nih. Nah, apabila keongannya sudah bergores seperti ini teman-teman, itu bisa dipastikan airnya tidak akan kuat lagi untuk nendang naik ke atas teman-teman. Jadi teman-teman, ini nanti kita akan kasih tahu caranya bagaimana memperbaikinya dengan mudah, dengan biaya yang sangat minim sekali teman-teman ya. Nah, ini di sektor keongan yang komponen untuk yang keempat yang perlu teman-teman harus ketahui itu ini ya. Di keongannya ini apabila sudah bergores begini, ini sebenarnya sudah membuat air tidak kencang. Jadi keongan yang bagus itu teman-teman, itu keongannya itu memang dia bersih mulus seperti ini teman-teman. Nih ya, tidak ada cacatnya, tidak ada becoakan macam ini ya, sudah turun seperti ini. Nah, ini nanti cara perbaikannya akan kita kasih tahu, oke teman-teman. Sekaligus kita cek juga ininya teman-teman. Kalau sudah lari di rumahan keongan seperti ini, ininya nih teman-teman. Nah ini teman-teman pun ini tutupnya yang kuningan seperti ini teman-teman, perhatikan ya. Ini kalau sudah ada goresannya seperti ini teman-teman ya, goresan seperti ini, itu pun membuat air tidak akan signifikan, membuat air tidak naik dan membuat air tidak kencang teman-teman ya. Jadi teman-teman, apabila teman-teman memiliki sanyo ya, mengalami permasalahan seperti ini caranya paling gampang teman-teman untuk memperbaikinya. Jadi teman-teman tidak usah mengganti ini. Kalau ada gantinya yang bekas itu lebih bagus, tetapi asalkan memang yang bagus sudah rata seperti ini, licin ya. Dari pangkal sampai ke ujungnya ini sama rata, tidak seperti ini teman-teman. Sudah turun dan sudah ada coakan seperti ini. Inilah membuat angin akan tembus ya teman-teman, karena implar itu bergeraknya itu seperti ini kira-kira teman-teman, biar teman-teman ketahui seperti ini, mutar di dalamnya. Jadi kalau dia sudah tembus seperti ini, otomatis kalau dari samping sini itu udah kosong ini angin aja ini, udah masuk angin, bukan lagi air gitu teman-teman. Oke teman-teman ya. Nah, cara perbaikannya ini teman-teman itu sangat gampang sekali teman-teman. Teman-teman cukup meletakkan ini ya, posisi sanyo ini di tempat yang datar seperti ini teman-teman. Tuh, ini kan sudah datar nih teman-teman. Oke, caranya kita pakai ini teman-teman. Kita pakai lem, kalau kita di sini ini menyebutnya lem setan teman-teman ya. Nah, lem Cina ini sebenarnya teman-teman. Caranya gimana teman-teman? Nah, cukup kita teteskan seperti ini teman-teman. Nah, ini teman-teman. Nah, kita teteskan rata teman-teman ya. Rata seperti ini, oke. Dengan satu syarat, posisinya harus lurus teman-teman. Jangan miring-miring teman-teman ya. Nanti kita biarkan dulu dia kering sekitar 10-20 menit teman-teman, baru kita teteskan lagi seperti ini teman-teman. Tapi tetesnya rata seperti ini teman-teman ya. Nah, jadi ada juga orang yang membuat seperti apa ya, seperti plastik, seperti apa gitu ya, fiber itu ditutup, dibentuk, itu saya rasa agak rumit menurut saya teman-teman ya. Nah, kalau ini teman-teman dia langsung menyatu, kita cuma meneteskan. Kering satu kali, oke, kita teteskan yang kedua kali. Kering lagi teman-teman, cukup 3 kali tetes, itu sudah membuat kuningan ini seperti ini teman-teman, sudah rata. Kenapa teman-teman kita pakai cairan ini? Ini cairan ini selalu mengejar daripada menutup lubang-lubang yang paling kecil. Jadi diyakinkan dia pasti rata, dengan satu syarat teman-teman meletakkannya di tempat yang rata seperti ini, agar hasilnya kita meneteskan ini pun hasilnya rata teman-teman, dan kita ngasihkan tetesannya ini pun harus sedikit-sedikit tapi rata. Nah, kita ulang-ulang, kering, tunggu 20 menit, kita ulang 2 kali, kita ulang lagi sampai 3 kali, udah cukup teman-teman. Nah, begitu juga teman-teman keongan yang ada di sini. Caranya sama, apabila sudah menemukan keongannya seperti ini, sudah bercoakan ini kita wajib kita kasihkan seperti ini juga, kita teteskan dengan satu syarat, posisinya tetap lurus, baru kita teteskan seperti ini teman-teman, rata ya. Nah, ini teman-teman ya. Nah, nih tuh cairannya teman, dia akan mengalir menembus daripada yang kosong dan selalu diisinya teman-teman. Sama teman-teman, polanya sama.
kering, kita tunggu 20 menit terus kita teteskan kembali untuk yang kedua kali, kering lagi untuk yang ketiga kali kita teteskan. Oke teman-teman, nah ini cara perbaikan keongan apabila sudah mengalami seperti ini. Karena mayoritas keongan ini teman-teman, mayoritas yang sering bermasalah sebanyak mesin-mesin Sanyo Panasonic yang banyak masuk ke bengkel kita ini pada umumnya memang sudah rusak seperti ini. Saya yakin mungkin teman-teman pasti memiliki Sanyo seperti ini juga. Jadi cara untuk memperbaikinya yang sudah rusak, coakan seperti ini bercekuk seperti ini, itu dengan cara yang seperti saya jelaskan tadi, memberikan lem setan seperti ini teman-teman ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman, itulah 4 komponen yang membuat air Sanyo ini bisa menjadi airnya semburannya kencang dan memang membuat Sanyo ini bisa awet. Ya. Dan sekaligus teman-teman, ini juga 4 faktor, 4 komponen yang membuat air tidak naik. Jadi teman-teman nggak usah kebingungan lagi kalau memiliki Sanyo airnya tidak naik nih. Teman-teman cukup memeriksa di 4 komponen yang saya maksud tadi teman-teman. Dipastikan 4 komponen itu tuh pasti ada bermasalah. Saya yakin kalau di 4 komponen itu teman-teman tinggal melihat saja di mana. Pertama tadi ingat di putaran dinamo. Yang kedua tadi yang saya maksud dengan teman-teman tadi, kita cek impeller. Kalau impellernya bagus, tebal seperti ini, oke. Berarti oke teman-teman, nggak perlu mengganti. Kita checking lagi oli sealnya teman-teman. Apabila oli sealnya dimasukkan seperti ini, terasa loss saja, tidak ada tekanan seperti nggak ada rasa dia menjepit, itu artinya memang oli sealnya layak ganti teman-teman ya. Nah, yang ketiga, yang keempat, baru kita masuk pada keongan. Nah, untuk mengecek keongan itu perhatikan dulu pertama kali lubang-lubangnya. Setelah lubangnya oke, kita cek yang seperti ini tadi. Kalau memang coakan seperti sudah ada seperti ini, nah ini wajib diperbaiki dengan cara memberikan titikan lem yang saya maksud tadi teman-teman. Sekaligus inilah kita cek juga kuningannya ininya. Seperti itu juga teman-teman. Apabila sudah bergores seperti ini airnya sudah tidak kencang lagi teman-teman. Airnya tidak akan naik kencang. Jadi hanya berbuih saja, naik sedikit, tuh tiba-tiba hilang. Seperti itulah kira-kira teman-teman ya. Jadi yang bagus itu teman-teman, dia rata licin seperti ini. Tidak ada goresan seperti ini dan kita pegang kayak gini tidak ada geruduk-geruduknya teman-teman. Nah, sementara kalau ini kita pegang kan licin teman-teman. Nah, itulah 4 komponen yang membuat air Sanyo bisa menjadi naik dan 4 komponen yang membuat air tidak naik. Jadi teman-teman usah kebingungan, cukup mengecek di 4 komponen tadi yang saya sudah jelaskan dan sudah saya paparkan tadi. Dan satu lagi teman-teman, di sini dipastikan juga untuk berat ini masuk ini teman-teman, ini usahakan memang ini jangan ada angin yang tepus ya. Jadi bautnya dikencangkan. Kedua, pemasangan kepalanya ini memang usahakan pasang isolatif ya, diusahakan pun tidak bocor. Jadi untuk sektor yang menyedot ini jangan salah kasih bocor teman-teman ya. Jadi teman-teman, sementara pemaparan dari kita untuk jenis Panasonic seperti ini, untuk jenis Sanyo, untuk jenis Firman seperti ini pun itu sama teman-teman, seluruhnya sama. Jadi teman-teman tinggal memilah saja di rumah. Teman-teman memiliki mesinnya jenis apa? Shimizu, mesinnya jenis Panasonic, mesinnya mereknya Sanyo. Itu kalau mengalami permasalahan, airnya tidak naik, airnya tidak kencang, dan sekaligus apa penyebabnya kok bisa air itu tidak naik, apa penyebabnya yang membuat air juga bisa kencang. 4 komponen saya maksud tadi, itulah solusinya untuk mengatasinya teman-teman. Jadi teman-teman, sementara itu pemaparan yang bisa kita berikan kepada teman-teman agar bisa bermanfaat buat teman-teman yang memiliki Sanyo maupun yang memiliki mesin sedot air seperti ini dimanapun. Jadi nggak usah ragu lagi, nggak usah bingung teman-teman. Dan buat teman-teman sekalian yang memiliki seumpamanya permasalahan tentang masalah kendala mesin-mesin, kendala tentang air Sanyo, itu teman-teman cukup membuka atau mengklik daripada channel kita yaitu Jambi 88 Auto. Jadi
teman-teman bisa lihat di situ nanti apa permasalahan yang ingin teman-teman cari. Itu insya Allah kita di channel YouTube Bengkel Jambi 88 Auto ini kita sudah akan memberikan solusinya teman-teman secara gamblang, secara jelas, dan teman-teman saya pastikan tidak mungkin tidak tahu dan tidak mungkin tidak mengerti. Pasti saya yakin mengerti karena penjelasan yang saya berikan ini sangat rinci, sangat jelas, dan dipastikan ini memang tidak diragukan lagi teman-teman. Kita sudah memang ratusan menerima daripada servis seperti ini teman-teman ya. Jadi teman-teman itulah pemaparan kita hari ini, yaitu 4 komponen yang membuat air sanju tidak naik, dan sekaligus 4 komponen yang harus kita cek yang membuat air bisa kecang. Jadi 4 komponen itu insya Allah teman-teman bisa mencobanya nanti di rumah maupun dimanapun. Nah, jadi kita bengkel kita ini memang memberikan solusi yang memang biayanya miring ya. Jadi dengan modal lem seperti ini teman-teman nggak usah pusing lagi untuk membeli daripada kuningan seperti ini ya, ataupun reongannya seperti ini. Ya seandainya teman-teman memiliki 2 buah mesin seperti ini, ternyata teman-teman ingin mengobos, ingin mengambil reongannya ini ternyata masih bagus ya, tidak jadi masalah. Tapi apabila teman-teman tidak cukup, jadi sekarang teman-teman itu dulu pemaparan dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe-nya teman-teman ya, untuk bisa mengikuti perkembangan channel kita yang akan kita berikan pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum sekali lagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.